Jadi itu laptop kalau pas Om Wisnu nggak punya uang, tak gadein, tak sekolahin kalau orang Jawa bilang. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan roda. Jadi kalau tiba-tiba kita mak bedunduk, ada dalam pergumulan, ada permasalahan, minta tolong sama Tuhan, sebelum lakukan itu, lebih baik tanya dulu. Tuhan mau ngajari apa sama? Ketika kami sebuah keluarga ini, Tio itu kemarin bilang, hari Jumat kah? Jumat aku rasa. Jumat malam di mobil, nggak ada kakaknya, cuma kami bertiga. Mama, berarti kita 1 tahun sekali pasti akan pindah rumah ya Mama? Bayangin. Itu Tio loh Bapak Ibu. Karena kami 3 tahun di Jogja, pindah rumah 3 kali. Ngontrak di Villa Kelapa Gading, ya toh. Saya punya teman saking baiknya tuh pernah dia datang pagi-pagi nyampuin teras. Saya masih ingat. Dan itu akan jadikan cerita khotbah sampai kapanpun. Ya toh. Habis itu beli rumah, tahu nggak? Beli rumah itu segala hal aku jual. Tabungan aku habiskan. Wah, pikir kita kan beli rumah, jadi stay, wih asik gitu ya. 1 tahun berikutnya, pas 1 tahun, rumah harus dijual. Dan untuk nutupin yang lain-lain tetap kurang. Berarti kami masih tanggung ya, lain-lain gitu kan. Kontrak lagi sekarang. Tapi kan sekarang kami sudah kembali ke jalan yang benar. Karena kontraknya rumahnya rumah jalan benar itu. Istriku bilang, aku capek mas kontrak-kontrak pindah-pindah. Apa yang engkau nggak mau, Tuhan kasih. Aku nggak mau kehilangan rumah Tuhan, Tuhan kasih sudah. Aku nggak mau miskin Tuhan, Tuhan kasih miskin sudah. Supaya apa? Kelihatan kita ini ikut Tuhan karena berkatnya Tuhan atau karena memang kita mau hidup sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau kehilangan klien kalau aku sama istri. Kasihlah kliennya, gampang. Supaya apa? Pada saat kamu kehilangan klien, apakah engkau masih bisa sukacita dengan Tuhan? Istriku cenut-cenut kan, kalau nggak ada klien nggak ada duit, nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar dalam macam toh. Gampang dia ngomong kayak ngaku kerja, yang kerja kan istri saya, gitu. Tapi itu yang terjadi dalam hidupku. Ketika aku mau masuk gereja, aku mau gereja yang luar biasa Tuhan, yang gampang Tuhan, yang manajerialnya tertata rapi, yang berkatnya banyak, yang pemimpinnya luar biasa, memperhatikan, memperdulikan. Kasih sudah, kebalikannya. Gitu aja. Loh, berarti apakah kita nggak boleh punya keinginan Pak Wisnu dalam kehidupan kita bersama Tuhan? Boleh, boleh. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus sang anak tunggal itu pun punya keinginan. Tuhan gak beri. Di saat apa? Tapi bolehlah kiranya cawan ini lalu dan padu. Lalu Tuhan tuh kurang doa apa tuh? Tadi pagi saya ibadah di Badran, yang khotbah si Benyamin Sueb, Benyamin Immanuel ya kan? Dia khotbah tentang itu. Dan Tuhan itu kan ngajarin kita doa Bapa kamu. Yesus itu kan ngajarin kita doa Bapa kamu. Luar biasa loh doanya. Tapi Tuhan Allah Bapa nggak kasih dia. Betapa hebatnya kalau kita belajar tentang perjanjian lama, betapa hebatnya kehidupan kali. Hidup saleh, hidup benar, hidup taat firman Tuhan, hidup pelayanan sungguh-sungguh, itu bukan formula menjadi Tuhan memberkati kita. Amin. Tetapi Tuhan memberkati kita karena cinta kasih-Nya kepada kita. Bagaimana cara kita menjadi seseorang yang di dalam cinta kasih Tuhan?
Ini yang papa mama nih. Gimana caranya supaya anak kita kok kelihatannya, aku kok mengasihimu ya sayang. Apa kira-kira anaknya harus melakukan? Sekolah baik? Ya Pak ya. Coba kalau bolosan, jadi anak yang dikasih enggak? Tetap dikasih toh, tapi kan diajar. Lah Bapak Ibu mau diajar Tuhan terus apa enggak? Ya kan? Suruh Tuhan ke sana, suruh Tuhan ke sini, enggak mau. Kalau zaman dulu, "Le, tuku brambang 1/4 kilo." "Moh, aduh." Gitu ya. "Le, tuku gula." Mama zaman dulu gitu kok. Sudah pergi beli brambang, bawang merah, pulang gitu ya. "Aduh, ibu lali, le, ibu lupa, kecapnya lali." "Tuku kecap lagi, le." Balik lagi gitu. Capek. Tapi begitu pacarnya, "Mas, oh iya." Mamanya suruh lama, pacarnya suruh langsung. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan menjadi Bapak kita itu Tuhan, kita itu diajar Tuhan, ditegur. Tetapi itu adalah sebagai bukti bahwa Dia mengasihi kita. Ketika engkau punya masalah, berarti Tuhan masih sayang sama kita, Bapak Ibu. Itu buktinya Tuhan mengajar kita, menegur kita. "Oh Wisnu, kamu sekarang harus gini ya. Oke ya, oke." Gitu. Besok lagi kalau beli rumah, tanya Tuhan ya, gitu ya. Jangan sadek-sanyek gitu ya, gitu. Itu penting. Dan yang pasti, Tuhan senantiasa memberikan kasih setia-Nya. Seperti Tuhan memberikan kasih setia-Nya kepada Salomo, anak Daud ini. Dia tidak akan hilang kasih setia-Nya seperti Saul. Saul itu kan diambil rohnya pergi dari dia. Roh Tuhan pergi dari Saul. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam rencana Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan tetap kasihi kita. Tuhan tetap kasihi kita. Dan yang lebih keren lagi, kita tadi baca, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh. Jadi maka Tuhan jagai keluarga kita senantiasa. Kita doakan anak-anak kita doakan papa mamamu. Terakhir doain papa mama setiap malam. Ya, doain papa mama karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini tentang Earth Edition, di mana tanah perjanjian Tuhan diberikan kepada bangsa Israel. Seperti kita diberikan tanah perjanjian, yaitu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah engkau mau hidup di dalamnya atau tidak, itu adalah keputusan Bapak Ibu semua. Tetapi kalau ketika engkau mau tinggal di dalam rencana Tuhan, jadi pasti Tuhan juga tinggal bersama kita. Dan saat Tuhan tinggal bersama kita, jangan pernah lupa, Tuhan menjadi Bapa kita. Kita ditegur, kita diajar, karena memang Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan bingung. Ketika kita melakukan sebuah permasalahan atau mendapatkan sebuah masalah, kita jangan bingung, Tuhan, aku melakukan dosa apa ya? No. Tuhan, aku melakukan kesalahan apa? Kesalahan is so different dengan dosa. Sangat beda. Dosa itu adalah meninggalkan Tuhan. Ketika engkau mencuri, berarti engkau melakukan sesuatu yang tidak mengakui kekuasaan. Tetapi sebuah kesalahan keputusan, kadangkala kita salah ambil. Dan saat itu Tuhan tegur. Jadi teman-teman, ketika engkau yakin bahwa Tuhan tinggal bersama engkau, Tuhan menjadi Bapa kita. Gitu ya. Perbedaannya kesalahan dengan dosa itu penting, kita harus tahu. Dosa itu adalah sesuatu yang memang meninggalkan iman kita dari Tuhan. Tapi kesalahan itu adalah sesuatu yang sepertinya kita melakukan dengan iman, tetapi ternyata kita salah ambil. Sepertinya aku berjalan mengambil keputusan ini dengan iman, tapi aku salah ambil. Itu sebuah kesalahan. Tapi nggak apa-apa. Kesalahan itu baik kalau dilakukan dan mau
belajar. Tetapi kalau kesalahan itu akan menjadi tidak baik ketika engkau ditegur Tuhan, engkau ngeyel, engkau ditegur Tuhan, tetap lakukan kesalahan itu berkali-kali dan berkali-kali, maka kesalahanmu akan meningkat menjadi sebuah dosa. Jadi teman-teman, dari muda, sejak remaja seperti saya, ya, seusia sekarang ini, Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah punya anak, sama-sama kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu memberikan kepastian bahwa hidup kita senantiasa ada dalam rancangan. Kalau engkau sekarang mau masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan, yang kuliah-kuliah nih, kalau engkau mengakui, engkau alami, engkau percaya bahwa kuliahmu adalah masuk dalam rencana Tuhan, yuk sama-sama lakukan kuliahmu dengan baik. Engkau yang pelayanan di tempat ini ataupun di tempat lain, kalau engkau merasa bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam hidupmu, lakukan itu dengan takut akan Tuhan, dan pasti senantiasa hidup kita semua ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan senantiasa membawa damai sejahtera. Yang di ruangan ini ada anak saya, itu ada anaknya, anakmu Rano, ya, anakmu ada 2. Dan kalau kita khawatir dengan keadaan sekarang, sesuatu yang wajar bagi orang tua, komunitas, lingkungan, dan segala macam. Tetapi yakin dan percayalah, aku percaya, aku dan anak-anakku dijagai Tuhan, disertai Tuhan, dan bahkan anak-anakku nanti dipakai Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita. Setiap kami mengucap syukur Bapa, ketika kami belajar dari kebenaran firman-Mu tentang perjalanan Daud dan Salomo. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu ini juga boleh berlaku buat kami. Ketika kami masuk ke dalam tanah perjanjian, bahkan hidup di dalam tanah perjanjian Tuhan seperti Daud, dan berpaut, taat akan firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau menjadi seseorang pribadi yang senantiasa tinggal bersama kami. Seperti juga Engkau tinggal bersama Salomo, bersama Daud dan keturunannya. Kami juga percaya Tuhan tinggal bersama kami. Bahkan ketika Tuhan pakai Salomo luar biasa, kami juga percaya anak cucu kami akan dipakai Tuhan luar biasa dalam nama Yesus. Bahkan kami yang masih muda belum menikah, kami juga percaya kami menjadi seorang anak yang dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, firman-Mu boleh menegur kami. Jadi Bapak, kami mempersiapkan kehidupan kami untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan ajar, untuk Tuhan proses, sehingga kami menjadi seseorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu melimpah untuk setiap kami. Haleluya, amin, amin.